Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Wulandari, saya dari kelas 10 MPLB 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau menganalisis tentang SWOT. SWOT itu memiliki kepanjangan, yaitu strengths yang berarti kemampuan atau kelebihan seseorang, weakness yang berarti kelemahan atau kekurangan orang, opportunities yang berarti peluang, dan satu lagi, threats, yaitu ancaman bagi seseorang. Oke, saya akan memulai dari strengths. Strengths adalah kemampuan atau kelebihan seseorang. Setiap manusia pasti memiliki kelebihannya tersendiri. Dari hal kecil, hal apapun itu yang membuat manusia itu terlihat menarik dari kelebihannya. Kelebihan dari diri saya sendiri, saya bisa mandiri karena saya melakukan hal-hal dengan sendirinya. Hal apapun itu yang membuat saya bangga karena saya telah melakukan itu sendiri. Yang kedua, saya bisa beradaptasi dengan cepat sehingga bisa menimbulkan topik-topik yang akan dibicarakan dengan lawan bicara saya. Lalu, saya juga orang yang berkepribadian rapih. Rapih menurut saya itu enak dipandang, bukan hanya untuk mata saja, tapi untuk kenyamanan. Saya tidak suka melihat di sekeliling saya itu berantakan, karena itu membuat saya tidak nyaman sekali. Saya juga termasuk orang yang on time, karena jika hal ini tidak ada di diri saya tidak akan konsisten dalam melakukan sesuatu. Baik dengan bertemu seseorang, itu pasti saya akan kepikiran jika saya tidak on time. Saya juga cenderung orang yang tidak pemalu di lingkungan sekolah. Hal ini dapat membuat saya lebih leluasa dalam melakukan hal-hal positif yang ada di lingkungan sekolah. Satu lagi, saya tipikal orang yang tidak mudah putus asa. Dengan tidak mudah putus asa, ketika saya mempunyai cita-cita atau keinginan yang saya impikan, pasti saya akan gapai. Saya harus mendapati itu ketika itu tuh benar-benar ada pada diri saya atau ada di tangan saya, karena itu sesuatu kebanggaan. Lanjut ke topik berikutnya. Yang kedua ada weakness. Weakness dapat diartikan sebagai kelemahan atau kekurangan seseorang. Setelah tadi saya berbicara tentang kelebihan, sekarang saya akan membahas kekurangan yang ada di diri saya. Di diri saya tentunya memiliki banyak kekurangan karena setiap manusia tidak ada yang sempurna. Oke, kekurangan yang ada di diri saya adalah saya gampang tersinggung dengan perkataan orang lain yang membuat saya sakit hati. Saya terlalu memikirkan hal yang tidak penting itu. Terus juga saya tidak percaya diri, tidak gampang atau mudah dalam percaya diri. Saya juga cenderung orang yang pemalu di lingkungan keluarga. Saya juga sampai detik ini tidak tahu faktor itu kenapa terjadi. Saya anak yang gampang panik dan gampang lupa. Ketika dua hal itu disatukan, saya tidak bisa melakukan hal apa yang saya harus lakukan. Kayak pikiran saya itu terlalu kosong jika ada dua hal itu yang saya rasakan di waktu yang sama. Yang terakhir ada overthinking. Saya terlalu memikirkan omongan-omongan orang atau perkataan-perkataan orang yang membuat saya terlalu berlebih-lebihan berpikir. Walaupun itu hal yang tidak penting, tapi saya selalu memikirkan. Itu adalah kekurangan saya, overthinking. Topik yang ketiga adalah opportunities, yaitu peluang. Di sini saya berpeluang untuk bekerja, karena saya mempunyai dua support system yang menyupport saya dengan baik untuk bekerja atau melanjutkan ke jenjang kuliah. Dua support system saya tentunya orang tua. Orang tua saya selalu mendukung saya, meyakinkan saya untuk ke jenjang yang lebih tinggi atau perkuliahan. Di situ orang tua saya meyakinkan saya bahwa mereka bisa atau sanggup membiayai perkuliahan saya hingga akhir. Di sini saya berpikir inilah peluang saya yang bisa saya banggakan di diri saya, yaitu orang tua. Oke, lanjut ke topik yang terakhir, yaitu threats atau ancaman. Ancaman yang selalu mengancam di diri saya adalah ketidakpercayadirian. Hal ini dapat membuat saya tidak eksplor dalam melakukan hal apapun, tapi saya bisa menggali lebih dalam untuk bisa
menghilangkan rasa ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan menimbulkan rasa minder. Minder yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang, lalu dia muncul tiba-tiba untuk menghantui manusia. Itu yang ada di diri saya, dan sampai sekarang mungkin saya masih merasakan. Tetapi untuk menghilangkan rasa minder ini, saya akan lebih bersyukur lagi dalam hal-hal kecil, terutama saya melihat ke bawah, ke orang-orang yang belum seberuntung saya. Saya tidak boleh lihat ke atas terus, karena itu bisa membuat diri saya lebih minder. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.